membalikkan keadaan. Dipukul berkali-kali, dihempaskan, dan dilempar ke jurang kehidupan. Tanpa tahu apa, mengapa, dan bagaimana ini terjadi, dan lain sebagainya. Saat itu terjadi, tidak ada yang tahu sehancur apa perasaan kita, kecuali Tuhan. Iya, hanya Tuhan saja yang tahu. Dan sayangnya, banyak dari kita yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa, merasa lemah dan tak berdaya. Dalam kondisi seperti itu, mungkin saja kita merasa tak ada satupun manusia yang berpihak kepada kita. Dunia begitu sepi dan sunyi, hanya bertemankan rasa sepi dan rasa sakit, penderitaan yang terus menggerogoti. Ya, itu mungkin rasa yang muncul dalam hati kita. Kita semua pernah berada di titik di mana kita tidak ada yang peduli, tidak ada yang mengerti kita, dan pada satu waktu kita merasa ditolak, diabaikan, atau diacuhkan. Perasaan yang tidak diinginkan begitu kuat, sehingga membuat kita merasa tidak berharga di hadapan manusia lain, dan kita merasa hidup tak lagi berarti. Sadarilah bahwa itu semua adalah pikiran yang berasal dari pikiran alam bawah sadar kita, yang dipengaruhi juga oleh bisikan-bisikan setan, agar kita menjadi semakin merasa lemah dan merasa tak berdaya, tak berharga, hidup tak berarti, sehingga muncullah mental sebagai korban. Dan bahayanya jika kita mempercayai semua pikiran dan perasaan itu, pikiran dan perasaan yang muncul, maka terciptalah realitas berupa penderitaan hidup yang sebenarnya diri kita sendirilah yang menciptakan. Lalu, bagaimana untuk keluar dari penderitaan ini? Putuskan untuk berani bertanggung jawab dan ambil kendali diri. Sadari bahwa kita memiliki kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Tuhan telah memberikan kita modal, kekuatan yang luar biasa untuk mengendalikan perasaan, pikiran, dan kehidupan kita. Kita diberikan akal pikiran dan hati untuk mengendalikan kehidupan kita sendiri. Gunakan kekuatan tersebut dengan cara paling sederhana, yaitu mulailah hidup di saat ini. Tidak hidup di masa lalu atau hidup di masa yang akan datang. Curahkan, fokuskan perasaan, pikiran, dan hati kita pada apa yang sedang kita hadapi saat ini, pada apa yang sedang kita lakukan saat ini.
Bagi yang muslim, dalam sholat kita mengenal istilah khusyuk. Ya, sama saja. Sama saja dalam kehidupan kita. Itu juga biasa kita menyebutnya dengan mindful. Ketika kita menjalani kehidupan dengan khusyuk, dengan hadir seutuhnya, hadir saat ini, tanpa memikirkan depan ataupun ke belakang. Karena ketika kita memikirkan ke depan, yang timbul adalah kekhawatiran, rasa takut karena ketidak ada kepastian. Jika kita memikirkan masa lalu, yang muncul adalah rasa menderita karena pengalaman yang kita lalui, rasa sakit yang pernah kita lalui itu terekam dalam memori kita. Ketika penderitaan itu hadir, pulanglah wahai jiwa pada sumber ketenangan. Ketenangan hanya ada pada jiwa yang kembali kepada pemiliknya. Dan jiwa yang kembali pulang ke rumahnya, yaitu diri kita sendiri. Kuatkan koneksi kita dengan diri sendiri, dengan jiwa takwa kita, yaitu ruh yang Allah titipkan dalam raga kita. Dan kuatkan juga koneksi kita pada kekuatan terbesar, energi terbesar, yaitu Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Cinta. Datanglah bila perlu menghibah, merengeklah pada Dia yang Maha Pencipta, Maha Pemelihara, Maha Cinta. Dia Allah tak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah mengabaikan kita. Dia tidak pernah menolak kita. Dia tidak pernah merendahkan kita, kecuali kita sendiri yang menyebabkan hal itu terjadi. Dan jikapun itu yang kita lakukan, maka Dia selalu menunggu kita kembali pulang dengan tangan terbuka, dengan penuh cinta. Percayalah, ketika kita mendapatkan kekuatan darinya, benar adanya bahwa kekuatannya mengalir deras dalam jiwa kita. Itu akan menguatkan kita, dan Dia mampukan kita untuk menaklukkan segala tantangan yang Dia berikan. Bahkan kita bisa membalikkan keadaan. Tentu ini atas izinnya. Bahwa setiap episode kehidupan yang kita jalani pasti ada masanya di titik terendah, dan semua rasa yang sama hadir memenuhi hati dan pikiran kita. Saat-saat genting seperti itu, jujurlah pada diri sendiri. Jujurlah pada Allah Tuhanmu. Kejujuran itu akan membimbing jiwa kita pada kebenaran. Dan sumber kebenaran hakiki hanya ada pada Allah dan Rasul-Nya. Maka ketika kita berpegang teguh pada keduanya, Allah akan berikan kekuatan kepada kita untuk membalikan keadaan. Bahkan akan ada atau akan banyak keajaiban yang terjadi dalam kehidupan kita. Dengan syarat kita yakin, kita percaya akan keagungan Allah. Dan kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dalam kondisi seperti itu, Allah mudah sekali membalikkan keadaan.
Seringkali kita terlempar ke jurang penderitaan, berada sendirian di lembah kehidupan. Namun selama koneksi kita kuat dengan sumber kekuatan, yaitu Allah, maka kekuatan Allah mengalir deras dalam darah insan yang beriman. Kita menjadi kuat dan berdaya. Jiwa menjadi lapang, tenang, dan tercerahkan. Sejatinya kita itu diberi potensi yang super amazing. Jika kita menyadari dan mampu menggunakan potensi tersebut dengan sebaik mungkin, maka sehancur apapun hidupmu, sejahat apapun perlakukan manusia terhadapmu, seburuk apapun suara yang muncul dari dalam dan dari luar dirimu, ketika koneksi kita kepada diri kita sendiri dan kepada Tuhan itu baik, maka kita mampu membalikkan keadaan. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan dan jangan pernah meragukan kemampuan dirimu. Tenang. Kita semua diberi kemampuan dan peluang untuk membalikkan keadaan. Masalahnya bukan pada bisa atau tidak bisa, tetapi mau atau tidak mau. Terima kasih bagi yang telah menyimak. Semoga ada pelajaran dan hikmah yang bisa diambil dari sharing kali ini. Sampai ketemu lagi. Thank you dan I love you. Bye.